kuntilanak tuh beragam warnanya. Ada merah, kuning, putih, hitam. Dan kenapa mereka ada warnanya? Karena ada gitu. Ibu-ibu pakai baju kebaya nenek-nenek gitu. Gini tangan set di pinggir jalan. Saya bilang itu lokasinya belok kiri. di menit berapa gitu ya, ada suara pergi kalian. Sampai kita pakai earphone, beneran ada suaranya. Loh, dia yang teriak sendiri, dia yang tegang sendiri. Dia ada yang nyerah, kita lanjutin pagi aja gitu. Ada juga. Iya, kita sendiri. Kita juga jadi kaget sendiri. Wah, karena kok gue gak denger ya? Jadi kalau bilang, lu mau disembuhin gak? Mau sembuhin apaan sih, orang ini bukan penyakit. Jadi kalau dia mau nyampein gimana, Bet? Ada aja Mbak, ada aja. Misalnya aku syuting di satu tempat, itu bukan syuting horor, syuting biasa. Nah itu kok itu ada anak kecil main-main, ya biasa aja gubris ya, namanya orang rumah orang kan bisa jadi itu ponakannya, itu apanya dia gitu. Lah kok dia manggil-manggil gue ke situ, langsung ini mah udah gak beres dah. Tapi kalau saya rasa saya masih punya banyak waktu untuk ngeladenin, ya saya ladenin gitu. Tapi kadang kalau ada yang menyampaikannya udah mulai aneh-aneh tuh ya udah saya tinggal gitu. Jadi saya nggak bisa membantu orang, tapi saya tahu bagaimana menyudahkan komunikasi itu. Ngerti? Menyudahkan komunikasi itu juga. Makanya saya tahu saya dan Jordi itu malah saya tahu dari orang lain. Adek lu gini. Wah, dia ada juga gitu. Jadi ya udah. Jadi karena kita nggak latih, ya biasa aja. Buat kita nggak ada yang sesuatu yang saya ditakut-takutin gitu nggak akan. Wah gitu nggak akan. Tapi kalau dikagetin gitu otomatis semua orang refleks kaget. Tapi kalau lu suruh gue uji nyali, disuruh ini, demen aja. Suka. Karena kalau aku kemarin Kakak Beradik Podcast itu aku bantuin karena aku udah janji sama dia. Kalau 1M gue datang. 1M udah, cari alasan lagi apa ya. Kalau trending gue datang. Trending, udah gak punya alasan. Jadi itu datang. Minggu depannya dia ada kerjaan di pagi, dia nggak berani syuting malam. Udah. Jadi mau nggak mau 2 minggu itu doang gitu. Ya apa ya? Ya akhirnya orang tahu dari situ sebenarnya. Akhirnya dari situ orang tahu gitu. Makanya terkadang saya kepengen kru yang datang ke saya ke lokasi itu dalam keadaan bersih, pulang dalam keadaan bersih. Jadi ada yang bagian ngejagain ini, terus kru juga pulang juga dalam keadaan clean, bersih. Dan yang paling kesian tuh orang audio. Karena kan dia pakai ini terus kan, dan itu kan dengar. Wah, dia bisa begini sendiri. Ini idenya mah dia bukan saya. Jadi kalau tanya Kakak Beradik Podcast horor itu siapa idenya, ini dia bukan saya. Saya mah normal-normal aja Mbak, udah duduk gitu. Ini dia mau kayak begitu, saya pasti bilang horor. Geblek. Aduh. Kegali ini kayak begini-gini gitu, maksudnya ya jadi keasah lagi kan yang kayak gitu. Ya aku pastikan ya, karena kan bertemu. Capek sih Mbak, yang kayak gitu tuh capek, nggak enak gitu, nggak enak aja. Kalau lagi sensitif matanya aja nggak enak. Jadi saya kalau udah ngerasa di satu titik itu capek, ini udah pulang. Karena pasti kalau pindah tempat ke tempat yang lain akan ada kejadian yang sama, akan ini. Nah, saya tuh abis tuh kayak energinya tuh di malam. Kayak abis gitu. Nah, istri saya tuh awalnya nggak paham. Tapi Wenda tahu, tapi tanpa saya cerita. Sampai akhirnya sekarang udah kayak, oh ya udah biasa. Udah biasa gitu. Misalnya saya jam 7 malam nih, yang aku mau tidur cepet, dia tahu tuh pasti saya capek. Karena seharian tanpa disengaja. Ada beberapa energi yang dilihat gitu. Jadinya karena badannya nolak gitu. Jadi kalau bilang lu mau disembuhin gak? Mau sembuhin apaan sih, orang ini bukan penyakit. Jadi mau sembuh gimana? Mau diapain? Minum obat 3 kali. Mau diapain? Saya enggak. Ya buat saya ini menjadi satu kelebihan aja sih gitu. Tapi
untungnya saya tidak ke arah sana fokusnya gitu. Kalau aku malahan seneng sih karena ya mungkin aneh, tapi malah hobi. Jadinya memang dari zaman dulu tuh kayak contoh paling simpel, kuntilanak tuh beragam warnanya. Ada merah, kuning, putih, hitam, hijau belum pernah ketemu. Pernah ketemunya merah, kuning, putih, hitam, dan itu nggak di semua tempat. Dan kenapa mereka ada warnanya? Karena ada sejarahnya di belakangnya. Warnanya itu juga bukan karena maaf tapi dia nggak adanya menggunakan baju itu, tapi karena tahtanya. Jadi yang hitam tuh yang paling tinggi mungkin, merah itu karena ada kejadian apa, kuning tuh biasanya auranya baik gitu. Dan nggak semua hantu perempuan itu dibilang kuntilanak. Kuntilanak tuh apa aja sih? Dan kadang-kadang yang lucu tuh kalau lagi syuting podcast kayak tiba-tiba ada orang masuk kesurupan, terus dia anak-anak. Orang-orang udah pada kayak, oh iya anak-anak ya, meninggalnya kenapa? Aku mah kayak cuma, anak-anak orang yang masuk genderuwo, bohong. Benar ya masuk genderuwo? Gitu ya kan kadang-kadang jadi kayak, apa sih ini setan juga bercanda ya gitu. Mereka semua ngibul karena memang sebenarnya wujud mereka nggak kayak gitu kan. Mereka suka membuat visual seperti apa yang kita takutkan. Jadi mereka menyerap energi, apa yang kita takutin, itu yang akhirnya mereka munculin. Nah kalau saya kakak beradik podcast itu pernah mereka dapat lokasinya susahnya bukan main. Sampai aku bilang gini, gue ini bosnya ya. Sampai gue mau datang ke lokasi gue aja sampai sulit. Lu Google Map lu gimana ini? Gue sampai nyasar-nyasar. Saya cuma bilang begini. Dalam hati kan sama yang bawa mobil, jalan aja terus. Terus ada itu waktu itu saya syuting di Bogor. Iya Bogor. Iya. Yang ada elu ya. Cibinong. Iya. Cibinong. Saya bilang ini. Saya lagi cari alamat, saya gini. Dah, jalan aja udah capek-capek gue dari kanan kiri Google kagak nyampe. Masuk ke ganggang nggak mungkin. Nih udah, pokoknya cari jalan raya. Udah jalan aja, lurus. Saya bilang lurus. Pokoknya jalan kalau nggak lurus belok kanan kiri. Lurus aja. Udah lurus tuh. Saya bilang, saya mau cari tempat lokasi syuting, saya mau cari makan, saya mau cari baik. Itu ada gitu. Ibu-ibu pakai baju kebaya nenek-nenek gitu. Gini tangan set di pinggir jalan. Saya bilang, itu lokasinya belok kiri. Udah nyampe langsung lokasi. Itu lokasinya. Udah saya bilang, dari depan pagar udah disambut ya. Udah masuk ke dalam truk. Onyo itu kan orangnya rasa ingin tahunya tinggi. Dia rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kalau ada orang saya, enggak pak kanan. Kalau Onyo tuh selalu bilang, ikuti ayah aja gitu. Dia jalan selalu gitu. Terus dah sampai di tempat, udah sampai lokasi syuting. Nengok kanan kiri udah penyambutan, udah rame. Ini krunya jauh, dia penyambutannya di depan. Dah ya set dah gitu. Udah biar rame, biar semuanya real, semuanya ini undang aja ke dalam deh. Undang aja ke dalam. Jadi biar terjadi sesuatu secara live-nya ada, secara ininya ada. Cuman ya memang kalau secara itu tim audio yang paling kesian peka sama tim editing terakhir. Iya, karena mereka part 2, part 3 kan dia ngedit kan. Dan malam itu kan dia harus ngedit juga untuk besoknya. Jadi dia yang teriak sendiri, dia yang tegang sendiri. Dia ada yang nyerah, kita lanjutin pagi aja gitu. Ada juga. Ya karena ya kalau nggak ada terjadi sesuatu juga nggak ada gitu. Nggak ada. Apa yang kadang kejadian di syuting tidak terlihat saat live. Tapi saat kita lagi syuting seperti tidak ada apa-apa, iya. Biasanya saat penayangan sering muncul tuh penampakan. Bahkan kita satu lokasi itu nggak lihat, atau mungkin sampai proses editing pun nggak ada suara apapun. Sering banget tuh waktu itu ada satu mall yang sudah tutup beberapa tahun, ada suara ancaman, pergi kalian gitu. Dan itu kita nggak ada yang dengar. Syutingnya biasa aja. Adanya kita tahunya dari netizen malah. Dari netizen di menit berapa gitu ya. Ada suara pergi kalian, sampai kita pakai earphone beneran ada suaranya. Loh, Jadi mereka detail banget, tapi terima kasih ya untuk kalian yang nonton. Iya, terima kasih semuanya. Jadi kita tahunya dari situ, Bu.
tahu ini menit segini, coba dengerin deh ini gitu. Terus akhirnya aku jadi dengerin. Iya, kita takut sendiri. Kita juga jadi kaget sendiri. Wah, karena kok gue gak denger ya? Iya. Gitu. Jadi ketangkep ya Mak Audi. Ketangkep. Makanya podcastnya itu kan karena ada mikrofonnya itu kan peka banget sama suara. Jadi itu nangkep semua suara atau interaksi dari makhluk-makhluk sekitar. Ya namanya makhluk gaib, percaya nggak percaya, bukan bener nggak bener. Kalau betul nggak betul, ya soal ujian kan. Ada pernah di satu sekolah itu ada si ini lagi ngeluarin yang lagi kesurupan. Nah, saya lebih tertarik ke sudut belakang yang memang nggak ada kamera, nggak ada lampu. Saya jalan aja ke situ. Saya ditiban Bu sama buku setinggi-tinggi di debuk. Gila, itu dahsyat. Itu pokoknya katanya kalau sore atau habis asar itu udah harus kosong. Itu ngeri. Saya bilang gini, ini gokil ini. Ini sumpah ini ngeri deh. Karena berani. Jadi Bu, yang dicari tuh sekarang karena hobi ya. Kayak bukan hantu yang biasa sering kita temuin. Kayak kalau kuntilanak, pocong mungkin udah biasa buat orang-orang, ya banyak lah di mana-mana. Nah, tapi kayak kuntilanak tuh ternyata banyak warnanya. Ada merah, ada kuning, ada hitam, ada putih, ada yang berkaki kuda juga, ada yang membawa anak juga. Nah, itu tuh tergantung sama cerita dari mereka nggak adanya tuh kenapa gitu. Dan macem-macem lagi yang biasanya kita temuin tuh kayak ada Raden Mas yang menggunakan kereta kencana gitu. Jadi di podcast misterinya itu lebih membahas hantu-hantu yang punya historikal lah di belakangnya. Dan biasanya tuh aku meluruskan. Jadi kayak kemarin dapat satu lokasi, di depan lokasi itu beberapa minggu sebelumnya ada kecelakaan. Kecelakaannya katanya karena makan tumbal. Makan tumbalnya dari lokasi rumah angker inilah gitu. Yang kita ungkap adalah bener nggak hantunya itu berasal dari rumah kosong ini. Kalau emang iya, siapa hantunya? Kita ambil hantunya, kita masukin ke mediator, kita ajak bicara. Kenapa? Karena kan pasti ada sebabnya gitu. Dan itu yang kita ungkap biasanya. Kalau kemarin ternyata ada sinden. Ada sinden yang ternyata sinden itu dia menjaga satu pusaka di dalamnya. Nah, kalau pusaka itu udah kayak itu udah bukan urusan kita lah. Kita cuma meluruskan ceritanya aja gitu. Jadi banyak cerita sih sebenarnya kalau yang kayak gitu. Cuman memang kalau untuk sebagian mereka yang tidak begitu percaya atau tidak begitu mengerti, ya sebenarnya tidak ada masalah karena tidak harus dipercaya juga. Tapi ini kan sebenarnya berbagi cerita dengan kelebihan orang. Tapi terkadang kan yang kalau aku lihat dari yang lainnya, anak indigo tuh suka dibilang halu, suka dibilang ini, karena mereka juga nggak mau sebenarnya jadi anak indigo, tapi karena mereka punya kelebihan lain, ya di situ mereka eksplor diri. Orang bisa melukis, ya dia jadi pelukis. Orang bisa menari, ya dia jadi penari gitu. Ya itu kan sudut pandang gitu. Makanya kalau ngelihat anak-anak indigo, saya cuma senyum aja gitu. Maksudnya saya mengerti dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Jadi ya mudah-mudahan ya mereka bisa menjadi mediator yang baik gitu ya. Dan bukan menakut-nakuti, karena saya juga paling sedih kalau ada sesuatu yang orang punya kelebihan tapi dia membicarakan tentang yang menakuti. Enggak. Saya pernah yang namanya di salah satu tol Jagorawi itu nyetir sendiri. Itu saya belum pernah ketemu sama sosok ini. Jadi saya baru pulang dari rumah orang tua saya, terus saya nyetir sendiri. Nyetir berdua sama asisten, tapi biasa asisten bos, dia tidur, kita nyetir, itu gorila segede-gede, tinggi. Dan itu tempat suka terjadi kecelakaan. Saya pernah ngucap, kenapa ya? Kok selalu kejadiannya kecelakaannya di situ ya? Kenapa ya? Gitu. Ini ucap dalam hati. Kenapa ya? Gitu. Bener. Pas dari situ, pulang dari situ saya ngeliat gorila itu nyebrang. Ngelongkapin. Saya bilang gini,
Saya kena kesenggol mobil saya, pasti saya celaka. Kena, pasti saya celaka. Dia kakinya ke sini, kaki duanya belum lompat. Saya untungnya udah lewat. Saya lewat, gak lama dia lewat, belakang saya ya kira-kira itu dua, jebret. Gitu. Jadi rasa keingintahuan saya itu kejawab. Kenapa ya kejadian kecelakaannya selalu ada di situ? Kenapa ya gitu? Saya selalu menggunakan sesuatu ketika saya lewat situ, saya sampai duduk di depan. Masih normal, biasa, nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Ya kalau dibilang ada penunggu ini, semua ada penunggunya. Tapi ketika satu tempat itu sering terjadi kecelakaan, pasti ada penyebabnya. Ini ada penyebabnya. Apa yang membuat penyebabnya? Nah itu yang suka terjadi. Jadi nggak lama dari situ kejawab langsung. Dan saya melipir ke kiri, saya nengok sebentar ke belakang, langsung dua gitu. Dan ya Tuhan. Jadi oh ini toh yang itu. Dan di tempat yang sama. Jadi kayak di sinetron. Biasanya nonton di TV, nonton di berita, tapi ini depan mata. Makanya saya meyakinkan pandangan mata saya lagi, saya berhenti. Gitu, dan nggak ada lagi tuh, udah nggak ada lagi. Pokoknya udah rame, itu udah dor gitu, udah rame. Jadi makanya saya tidak akan pernah menggurui orang untuk ini. Tapi kalau saya mau pergi kemana, saya selalu enggak aja. Jadi kenapa sih gini? Enggak ada. Kalau Wenda dulu iya gitu. Kamu tuh susah deh kalau diajak. Ini gini. Enggak aja. Pernah ada satu momen di mana saya akhirnya menceritakan ke istri saya, kalau aku udah bilang enggak, jangan. Karena ya aku kan dulu nggak tahu ya, memang benar sebenarnya kan nggak tahu. Tapi kan kalau diceritakan yang kayak gitu jadi susah gitu. Karena jadi nggak ya pokoknya nggak boleh deh gitu. Jadi intinya adalah nggak usah diceritakan lah. Jadi kalau enggak aja. Tapi kalau saya rasa iya gitu. Makanya saya bilang enggak lah, kalau gue mah main feeling namanya gitu. Padahal kalau dibilang lebihnya ada gitu. Tapi saya lebih ke positifnya, gue mah main feeling aja, nggak feeling gitu. Ben, kalau Wenda ngajak, Ya. pergi ke sini, apa yang kamu lihat sehingga kamu bilang enggak? Ada sesuatu yang saya udah punya rasa sebelumnya, baik dari telinga ataupun dari lintasan mata. Jadi makanya saya memilih enggak gitu. Saya lebih memilih enggak. Nah itu terjadi kalau kamu di Indonesia aja ataupun kalau kamu keluar negeri? Kalau di luar negeri beberapa titik itu Onyo hilang. Onyo hilang. Hilang tapi waktu kemarin ke Eropa itu hotel yang didapetin sama dia kan hotel-hotel spooky. Itu udah bukan seru lagi. Persis film horor. Onyo jalan aja gitu. Set, dia ngikutin orang. Oh, jadi yang narik bukan Onyo? Bukan Onyo, dia jalan aja sendiri, tapi pintunya kebuka sendiri, nggak ada. Onyo mah jalan aja biasa. Gitu biasa aja. Pas baru turun tiba-tiba angin, kenceng. Ih, ngeri banget deh ini. Sumpah ngeri banget.